Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini hari Selasa tanggal 1 September 2020. Bagaimana kabar kalian? Pagi ini kita masih akan melanjutkan belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu hukum pewarisan sifat. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 119 dan disiapkan LKPD-nya. Hukum pewarisan sifat. Jadi, setiap dari kita itu akan memiliki sifat yang salah satunya itu ada kemiripan dengan orang tua kita. Jadi, sifat atau ciri yang kita miliki itu merupakan warisan dari orang tua kita. Nah, warisan ini akan diwariskan atau diturunkan melalui bagian yang namanya materi genetik. Nah, materi genetik ini dari ayah akan diturunkan melalui sel sperma dan dari ibu melalui sel telur. Jadi, semua sifat yang ada di dalam tubuh kita ini perpaduan antara sifat ayah dan sifat ibu. Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik ini sebenarnya adalah asam nukleat, di mana asam nukleat itu meliputi dua hal, yaitu DNA dan RNA. Pada DNA itu ada unit atau bagian tertentu yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan sifat dan ciri makhluk hidup yang disebut dengan gen. Ini ada istilah kromosom, yaitu semua untaian DNA yang ditemukan di dalam inti sel. Jadi di dalam DNA tadi ada gen, sedangkan kumpulan dari DNA itu namanya kromosom. Jadi kalau dibuat intinya gen itu ada di dalam DNA. DNA berada di dalam kromosom, kromosom berada di inti sel, sedangkan inti sel ada di dalam sel. Jadi kalau sel itu dikupas, itu di dalamnya ada bagian yang namanya gen itu tadi. Ini ada beberapa teori yang nanti untuk materi berikutnya, untuk materi selanjutnya akan terus-terusan dipakai. Yang pertama ada istilah genotif. Genotif itu keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Nah, ini biasanya ditulis dengan huruf tertentu. Misalnya nanti kalian akan menulis Amir memiliki rambut ikal. Nah, rambut ikal, huruf ikal, kata ikal itu nanti diwakili dengan huruf tertentu. Misalnya I. Ataupun kalau misalnya nanti tinggi badan itu diambil huruf T. Itu nanti ada kesepakatan tertentu mau menggunakan huruf apa. Kemudian fenotipnya ini ciri yang bisa diamati. Jadi kalau tadi saya bilang rambut ikal, itu kan kita bisa lihat, atau rambutnya keriting atau lurus, itu yang bisa terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu namanya genotif. Nah, umpama nanti rambut ikal itu kita ambil huruf I besar, nah nanti rambut lurus berarti menggunakan huruf I kecil. Jadi nanti ada patokannya. Nah, di sini disebutkan dominan. Dominan itu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital. Misalnya tadi rambut ikal itu sifat dominan, maka ikal dari kata huruf I-nya yang ditulis kapital. Sedangkan kalau resesif itu sifat yang kalah atau yang tertutupi, nanti yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi misalnya nanti ada persilangan antara laki-laki berambut ikal dominan disilangkan dengan perempuan berambut lurus resesif, maka nanti ikalnya huruf kapital di huruf I, sedangkan lurusnya huruf I kecil. Nanti di materi pertemuan berikutnya akan kita kumpas lebih banyak.
Perhatikan beberapa sifat manusia yang ada pada tabel berikut. Ini yang pertama, ini bagian tubuh yang bersifat dominan maupun resesif. Ini sudah saya tuliskan di LKPD, kalian juga sudah ada. Jadi misalnya tinggi badan, itu ternyata kalau pendek itu sifat dominan. Sedangkan jangkung atau tinggi itu justru sifat resesif. Warna kulit berpigmen, gelap ataupun tidak, berlesung pipit, menggantung atau tidak, botak, keriting atau ikal, lurus, lidah dapat menggulung atau tidak. Nanti kalian coba menggulung itu gimana. Menggulung itu bisa menggulung ke depan atau menggulung ke tengah. Jadi misalnya seperti ini. Nah, itu menggulung yang ke tengah. Kalau menggulung yang di dalam, nah, kalian akan buat lingkaran yang ada di dalam mulut tidak bisa kelihatan dari luar. Tapi kalian bisa rasakan. Hidungnya besar atau lebar, atau sebaliknya kecil dan sempit. Warna iris mata, ini loh, bulatan coklat di sini. Nah, itu apakah coklat? Nah, kalau kita dominan itu coklat, tapi ada beberapa orang bule itu yang biru, itu sifat yang resesif. Bentuk wajah oval atau kotak atau lonjong, ada juga yang bentuk hati. Nanti silahkan kalian cari gambarnya sebanyak-banyaknya, kalian cari sendiri. Bintik-bintik pada muka, ini juga dominan. Meskipun tidak kelihatan, tapi sebenarnya di muka kita itu ada bintik-bintiknya. Kebiasaan menggunakan tangan kanan atau kiri, ukuran mata, sipit atau lebar atau belok, alis tebal atau tipis, ibu jari, lurus atau bengkok, kemudian bibir tebal atau tipis. Nah, dari beberapa sifat yang sudah dipaparkan tadi, yang sudah ada kalian lihat di LKPD, nanti kalian lakukan tugas pengamatan. Jadi kalian lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu, misalnya dari ibu, bapak, adik, kakak, dan dirimu sendiri mengenai bagian tubuh tadi. Kemudian hasilnya dicatat di tabel yang ada dengan memberi kode huruf. Kalau dominan ditulis huruf D, kalau resesif ditulis huruf R. Misalnya ini, tinggi badan. Seumpama ibu kalian itu tinggi badannya jangkung, jangkung tadi, tinggi tadi sifat resesif, berarti kalian cukup tulis di sini R. Ini umpamanya ibunya yang tinggi, bapaknya yang kurang tinggi. Jadi bapaknya yang pendek, maka ditulis dominan. Adik ternyata juga pendek, sedangkan kakak tinggi, kalian juga tinggi misalnya. Nah, nanti pipinya berlesung pipit atau tidak. Lihat tadi, kalau berlesung pipit dominan atau resesif. Oh, kalau saya berlesung pipit berarti saya dominan. Berarti di diri sendiri lesung pipitnya di sini saya tulis huruf D. Misalnya begitu ya. Kemudian lidahnya kalau ibu ternyata bisa menggulung. Mana tadi? Lidah bisa menggulung. Oh, ibu berarti yang dominan. Di sini tadi lidah. Berarti saya tulis D. Gitu ya. Nah, jadi kalian amati, kemudian kalian cocokkan dengan tabel yang tadi sudah ada. Sampai semuanya terisi. Kalau misalnya nggak punya adik, ya sudah, berarti kakak aja yang diisi. Nggak punya kakak, ya sudah, berarti dirimu sendiri dan orang tua. Dari hasil pengamatan, nanti kamu isikan di LKPD. Adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu? Tentu ada. Meskipun cuma 1 atau 2, saya yakin pasti ada sifat dominan yang muncul. Nanti kalian tuliskan di LKPD. Kemudian dari anggota keluargamu, siapakah yang memiliki sifat dominan paling banyak? Misalnya adikmu atau kamu atau kakak, nanti kalian tuliskan. Kemudian sebutkan juga sifat resesif yang bisa kamu dapatkan dari anggota keluargamu. Tuliskan di LKPD. Gitu ya. Kemudian yang ini penugasan untuk meringkas. Jadi ini kalian kerjakan beberapa soal. Ini kamu pakai buku paket halaman 141 ataupun memperhatikan tayangan video ini juga bisa untuk mengerjakan.
Ini yang perlu ditulis di sini nggak banyak. Jadi saya mohon dikerjakan betul-betul. Ini nomor 1. Gen yang memberi kulit warna. Kulit warna ini ditentukan oleh bagian yang namanya pigmen melanin. Nah, ini ditentukan oleh gen ABC kapital. Jadi kalau memiliki huruf genotifnya ada ABC kapital, maka akan memberi warna kulit sangat gelap. Sedangkan kalau huruf A kapital, A kecil, B kapital, B kecil, C kapital, C kecil, nanti memberi warna sawo matang. Kenapa? Karena ada gen huruf kecil ini yang akan memberi warna sangat terang. Jadi perpaduan antara sangat terang sama sangat gelap yang terjadi adalah sawo matang. Nah, rata-rata orang Indonesia adalah memiliki kulit sawo matang. Nanti ada salah satu kelainan, ini yang namanya albino, yaitu kelainan yang disebabkan tidak adanya zat pigmen warna melanin, sehingga kulitnya bukan hanya sangat terang, tetapi justru sangat putih. Nanti kalian cari gambarnya albino seperti apa. Yang kedua, ini ada perlekatan cuping telinga. Nah, bedanya mungkin tadi sebelum dibahas, nanti kamu amati cuping telinga di sini ada ini yang terpisah. Ini jadi ada bagian yang menggantung. Sedangkan kalau ini semua ujung daun telinga ini melekat. Nah, ini bedanya terpisah sama melekat. Nah, ini dominan atau resesif. Nanti kalian lihat lagi tabel yang di atas. Kemudian bentuk rambut, keriting atau lurus. Nah, kalau keriting itu dikode oleh gen C kapital, sedangkan gen S itu rambut lurus. Nah, pada bentuk rambut ini perpaduan antara gen C kapital dengan gen S kecil. Jadi misalnya ada genotif C kapital, dua-duanya kapital, maka dia akan keluar rambut keriting. Tapi kalau percampuran antara C kapital dengan S, berarti ada campuran keriting dengan lurus, berarti keluarnya berombak atau ikal. Tetapi kalau genotifnya S, dua-duanya S kecil, berarti rambutnya lurus. Nah, kalian amati sendiri, punyaku lurus, keriting, atau berombak. Kemungkinan berarti genotif saya apa? Kamu tuliskan. Nah, ini yang rambut lurus, ini yang ikal atau berombak. Yang keempat, rambut pada dahi yang dikode oleh gen V. Gen V ini dari kata widow's peak. Nah, misalnya ini gen WW kapital ini memiliki rambut di dahi. Sedangkan kalau W kapital W kecil ini juga memiliki rambut di dahi, mungkin tidak sebanyak yang gen W kapital. Sedangkan yang gen WW kecil ini tidak memiliki rambut di dahi. Jadi tidak ada bentuk seperti huruf V di dahi. Kalau ada hurufnya V itu berarti yang gen WW kapital. Berikutnya adalah buta warna, yaitu kelainan yang disebabkan kelainan yang menyebabkan ini seseorang tidak bisa membedakan beberapa warna dengan baik. Misalnya merah, oranye, biru, hijau. Itu dia tidak bisa membedakan. Nah, ini dikode oleh gen CB kecil yang terkait kromosom X. Artinya terkait kromosom X, artinya dia akan terbawa secara jenis kelamin. Jadi misalnya ini untuk XX, ini genotif untuk perempuan. XX ini untuk perempuan. Kalau di XX-nya dia memiliki genotif CB, berarti perempuannya buta warna. Tapi kalau CB-nya hanya 1, di bagian X-nya yang 1 nggak ada CB-nya, berarti perempuannya
pembawa atau karier buta warna. Tapi kalau yang ini laki-laki itu genotipnya XY. Ini ada X-nya ada CB, sedangkan Y-nya itu enggak ada, maka ini laki-laki buta warna. Karena di huruf X yang menentukan wanita, itu tadi ada unsur buta warnanya. Yang berikutnya adalah hemofilia, yaitu kelainan dengan ciri darah penderita sukar membeku apabila terjadi luka di bagian tubuh tertentu. Ini disebabkan karena tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah. Nah, hemofili ini dikode oleh gen H yang terkait kromosom X juga. Jadi XX-nya kalau ada genotip HH kecil, maka ini artinya wanita hemofili. Wanita hemofili biasanya letal atau meninggal pada saat dilahirkan. Sedangkan kalau genotip H itu hanya ada di salah satu kromosom X, berarti wanita tersebut membawa atau memiliki sifat hemofili. Sedangkan kalau laki-laki tadi XY, X-nya ada H, maka laki-laki pembawa atau karier hemofili. Ini sedikit materi yang pagi ini sebagai pengantar pewarisan sifat. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba menghilangkan dua sifat beda maupun satu sifat beda pada makhluk hidup. Misalnya nanti kita ambil dari bunga saja yang lebih mudah, misalnya satu sifat bedanya bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, nanti hasilnya keturunannya itu bunganya berwarna apa? Apakah merah semua, putih semua, atau nanti ada campuran pink dan sebagainya? Itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.